Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Bapak, para pemirsa yang saya hormati, kali ini saya sementara berada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah. Tentu dinas ini menjadi tumpuan harapan banyak di antara masyarakat, terutama para pendamba jalan mulus tentunya. Juga irigasi yang baik dan berbagai fasilitas lainnya. Nah, tentu menjadi tumpuan harapan mereka untuk dipenuhi oleh pemerintah daerah melalui dinas PUPR ini. Untuk mengetahui bagaimana kerja-kerja dinas PUPR pada tahun ini, tentu di bawah kepemimpinan Ibu Bupati Sinjai. Saat ini saya sudah bersama Bapak Kepala Dinas, Bapak Haji Haris Ahmad, STMM, selaku Kepala Dinas PUPR. Selamat pagi, selamat siang. Assalamualaikum Pak Kadis. Siang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan hari ini dan seterusnya Pak Kadis senantiasa sehat. Amin. Bersama keluarga dan seluruh staf di Dinas PUPR Sinjai. Pak Kadis, sebetulnya tugas pokok, fungsi, dan peran PUPR ini tentu sebagai bagian dari kerja-kerja pemerintah daerah Kabupaten Sinjai, di mana tentu pemerintah daerah Kabupaten Sinjai memiliki visi misi dan ini butuh dukungan seluruh OPD yang ada dalam lingkup pemerintah daerah Kabupaten Sinjai. Khusus untuk dinas PUPR, mungkin ada semacam visi sebagai bagian dari pencapaian visi pemerintah daerah Kabupaten Sinjai. Mungkin Pak Kadis bisa memberi gambaran. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelumnya saya menjelaskan mengenai tupoksi dari Dinas PUPR, di mana Dinas PUPR yang artinya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Jadi ada dua masalah utama yang ditugaskan di Dinas PUPR, yaitu mengenai infrastruktur dan penataan ruang. Mengenai infrastruktur, kami mempunyai fungsi terhadap infrastruktur jalan, jembatan, drainase dan sanitasi, kemudian tata bangunan, kemudian sistem penyediaan air minum, kemudian mengenai irigasi. Sedangkan penataan ruang yaitu bagaimana melihat fungsi ruang apakah sesuai dengan regulasi yang ada. Jadi mengenai visi, sebagaimana kita tarik visi Kabupaten Sinjai di bawah kepemimpinan dari Ibu Ratnawati Arif ini, yaitu sama-sama Ki. Sinjai maju, sejahtera, mandiri, dan berkeadilan. Di mana salah satu misi dari visi ini adalah peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang merata dan berkeadilan. Jadi sebagai OPD penanggung jawab infrastruktur tentu menjalankan tugas sesuai dengan tupoksinya. Dia salah satu isu sebenarnya di Dinas PUPR ini adalah utamanya infrastruktur jalan. Karena setiap musrembang di tiap tahunnya yang lagi-lagi top sekarang itu selalu mengenai keluhan mengenai infrastruktur jalan. Jadi insya Allah kami dari Dinas PUPR selalu menjalankan program sesuai dengan visi dan misi Bupati Sinjai. Kemudian yang mengenai infrastruktur jalan sekarang, karena tahun lalu ada sebuah fenomena sebenarnya di mengenai infrastruktur jalan ini, karena semua anggaran ditarik ke pusat. Jadi sebesar 55 miliar itu ditarik ke pusat. Tahun ini Pak ya? Tahun 2025 ini. Jadi yang tinggal cuma pemeliharaan jalan, dan anggaran pemeliharaan jalan ini kita maksimalkan
bagaimana caranya mempertahankan jalan yang mantap, kemudian jalan yang kurang mantap kita naikkan menjadi jalan yang mantap dengan keterbatasan anggaran ini. Saya kira Oke, dari yang dijelaskan Pak Kadis, mungkin ada hal yang perlu dicermati oleh masyarakat kita di Sinjai ini, Pak Kadis, bahwa kerja-kerja Dinas PUPR Kabupaten Sinjai itu tentu sebatas dalam kewenangan daerah ya, ya, menjadi tugas dan tanggung jawab daerah. Karena sering kita mendengar di masyarakat itu mengharapkan mengerjakan jalan ini, jalan ya, itu, irigasi itu, padahal di luar kewenangan pemerintah daerah. ya. Bagaimana itu Pak? Mengenai kewenangan memang khususnya jalan dikenal dengan ada jalan kabupaten, jalan provinsi, dan jalan nasional. Khusus yang ada di Sinjai itu yang menjadi kewenangan bagi Dinas PUPR adalah jalan kabupaten, di mana jalan kabupaten ini sepanjang 1.238 km yang tersebar di 8 kecamatan. Kemudian ada jalan nasional, yaitu jalan poros dari perbatasan Malampi Soang sampai ke Batu Imbalo, itu merupakan jalan nasional. Sedangkan jalan kabupaten yang ada di ruas itu poros Tondo Malino dengan Sinjai Kajang. Jadi 3 ruas ini jalan nasional dan jalan provinsi bukan merupakan kewenangan dari kita. Jadi kita mempunyai kewenangan sepanjang 1.278 km. Begitupun irigasi, daerah irigasi yang di atas 1.000 hektar, penanganan 1.000 hektar itu adalah kewenangan provinsi, di atas 3.000 itu kewenangan pusat. Iya, iya, iya. Oke Pak Kadis, tentu dengan berbagai tanggung jawab yang besar ini, tentu dengan penuh semangat harus mengatasi berbagai tantangan, kesulitan. Kira-kira seperti apa selama ini tantangan yang dihadapi oleh Pak Kadis? Jadi kalau berbicara infrastruktur, jelas tantangan yang paling klasik itu adalah masalah anggaran. Iya. Kita tidak boleh menghindar dari itu. Iya. Nah, sekarang dengan 2 tahun terakhir ini, dengan adanya efisiensi, disitulah khususnya di daerah, Iya, iya. karena apalagi dana transfer daerah memang sudah dipotong, sehingga untuk penanganan infrastruktur jalan untuk tahun ini dan tahun depan karena sudah ada DIPA, saya kira itu sedikit agak terganggu dengan keterbatasan Iya, anggaran. iya. Tapi sebenarnya pembangunan di Kabupaten Sinjai khususnya jalan ini Tetap. dengan adanya kebijakan pusat, ada Impres nomor 11 tahun 2025, itu tadi yang kewenangan kabupaten, jalan-jalan kabupaten sudah bisa dilaksanakan oleh pusat dengan adanya Impres nomor 11 tahun 2025. Jadi anggarannya dari pusat dan pelaksananya oleh pusat, dalam ini kementerian dan balai. Oh, pusat juga. Ya, jadi kita sebenarnya di daerah memang sebagai penikmat dari Iya, iya, iya. anggaran pusat. Tapi tugas kita sebenarnya bukan berarti lepas, karena apa yang dikerjakan pusat itu berasal dari usul dari daerah. Oh, Jadi tetap. Ya. sekarang ini 2025-2026, tugas kita sebenarnya hanya merencanakan, mendesain, mendata apa-apa yang perlu dilakukan pembangunan dan peningkatan, kemudian kita rencanakan, buat desainnya, diusul. Ada namanya kalau irigasi sipuri. Jadi kita masukkan di aplikasi di kementerian, sehingga kementerian yang menentukan yang mana yang nggak perlu sesuai dengan data yang kita usul. Contohnya tahun ini betul kita ditarik 55 miliar, tapi insya Allah kembali 31 miliar untuk pembangunan di Hulu Podo. Tapi itu cuma itu kalau pusat yang melaksanakan, ada beberapa syarat sebenarnya
tidak serta-merta kita yang usul langsung diterima. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Untuk tahun ini, persyaratan utamanya itu adalah jalan yang akses menuju sentra Oh, ada ya. pertanian dan perkebunan. Sehingga kami coba-coba usul kemarin karena kita lihat ruas-ruas di jalan dalam kota ini cukup memprihatinkan, tapi itu tidak masuk daftar prioritas. Karena yang diprioritaskan oleh kementerian adalah yaitu akses menuju sentra pertanian perkebunan untuk mendukung ketahanan pangan. Oke, jadi di tengah keterbatasan ini tadi ada anggarannya ditarik, tetapi kita tertolong dengan adanya sistem baru ya, walaupun tidak sebesar dengan yang ditarik oleh pemerintah pusat. Ya, tapi khusus itu tadi jalan, tapi irigasi ini alhamdulillah kita dapat 83 miliar. Ini hal yang sangat luar biasa. Karena sebelum-sebelumnya palingan paling tinggi 10-20 miliar. Dan alhamdulillah ini tahun 83 miliar. Ya, harus selesai di bulan 12. Nah, ini sudah tender, dilaksanakan di balai, sudah ada pemenangnya, tinggal MC0 mungkin minggu-minggu ini. Jadi ini suatu hal yang luar biasa. Seingat saya, pembangunan irigasi terbesar pada saat pasca bencana alam 2026 itu sebesar 50 miliar. Ini 83 miliar. Ya. Jadi memang kebijakan ditarik ke pusat tapi tetap turun, tapi dikelola oleh kementerian. Ya. Tidak masalah saya kira. Ya, yang penting untuk masyarakat. Ya. Nah, saya kira itu berbagai langkah program kerja yang terlaksana tahun ini Pak Kades ya, di tengah berbagai kesulitan, di tengah tantangan. Tapi mungkin selain itu untuk tahun 2005 ini Pak Kades, mungkin ada hal-hal lain lagi yang sudah dilaksanakan melalui anggaran daerah sendiri yang sudah terplot dalam APBD. Jadi untuk tahun 2025 ini itu tadi karena anggaran terbatas, makanya kami maksimalkan di kegiatan pemeliharaan jalan. Jadi khusus di 2025 ini kita maksimalkan pemeliharaan jalan dalam kota. Jadi insya Allah untuk 2025 ini ruas-ruas dalam kota, khususnya dalam jalan yang berlubang, itu akan kita tangani. Mudah-mudahan bisa tuntas semuanya dengan anggaran yang ada. Walaupun itu sebenarnya ruas jalan yang mestinya sudah harus ditingkatkan overlay, tapi karena keterbatasan anggaran, maka itu tadi kita cukup dengan penambalan dulu. Saya kira sudah tuntas Pak Kades. Ya, untuk kan pemeliharaan jalan ini ada dua, yaitu patching dengan lapuran aspal. Khusus patching ini menggunakan aspal dingin atau kolmis. Ada juga ruas-ruas tertentu yang lubangnya agak-agak dalam, kita pakai paving. Itu baru mulai ini hari, insya Allah akan tuntas. Jadi khusus patching yang sekitar Jalan Jenderal Sudirman dan sekitarnya, itu sudah tuntas. Jadi ada ruas-ruas yang harus kita tangani khusus memakai paving block, seperti di Jalan Agus Salim, Sultan Hasanuddin. Nah, kita tangani dengan paving block.